Assalamualaikum, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Perencanaan dan Pelaksanaan Penelitian Linguistik dengan Kajian Tertentu. Sebelumnya, kami, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian linguistik dan teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang sudah disusun sedemikian rupa oleh kelompok 13 yang beranggotakan Ahmad Fauzi, Putra Aditya Pradana, dan Risti Febriani. Ada apa saja dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian linguistik? Poin pertama, tahap pelaksanaan dan perencanaan penelitian kajian linguistik. Di dalam tahap ini ada 4 langkah penelitian yang harus dilakukan. 1. Pengumpulan data. 2. Pengolahan data. 4. Analisis data. 4. Validitas. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang akan dianalisis pada natural setting atau teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi seperti wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini adalah yang paling terpenting sebab pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Pengolahan data. Setelah melakukan proses pengumpulan data, maka hasil dari data yang didapatkan harus dianalisis untuk mendapatkan hasil yang telah didapatkan. Pengolahan data adalah teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Pada proses analisis data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data juga merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan, dan menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan di lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti dengan teknik pengumpulan data yang lainnya. Validitas. Validitas adalah ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian. Validitas juga merupakan suatu derajat ketepatan instrumen, alat ukur, yang menyatakan bahwa apakah instrumen yang digunakan betul-betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukurnya dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam poin B, yaitu kajian linguistik bidang fonologi. Fonologi adalah ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bunyi-bunyi bahasa. Fonologi merupakan ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. Istilah fonologi yang berasal dari penggabungan kata Yunani pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti tatanan. Kata atau ilmu yang disebut juga tata bunyi. Di dalam fonologi juga dipelajari bagaimana bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Lalu, bagaimana ujaran itu mengalir melalui getaran udara, dan akhirnya bagaimana bunyi ujaran tersebut diterima oleh telinga pendengar. 1. 2. Cabang fonologi. Fonologi memiliki 2 cabang bagian. Pertama, fonetik, yaitu cabang kajian yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari bahasa menghasilkan bunyi atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Yang kedua ada fonemik, yaitu kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Dalam urung HR dalam Arifin dan kawan-kawan 2017-4 mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Misalnya bunyi I, A, B, dan U, dan R, A, B, dan U. Jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama yaitu bunyi I dan bunyi R.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem I dan fonem R. 2. Unsur-unsur yang dapat diteliti dalam bidang fonologi. A. Poin proses terjadinya bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa mencakup kajian unsur organ bicara yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Contoh, bela, bela, taman, taman. Fonem vokal dan fonem konsonan. Fonem vokal konsonan merupakan dua fonem segmental yang harus diidentifikasi untuk mengetahui sistem fonologi bahasa. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Yang dimaksud rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya pergerakan atau perubahan posisi artikulator. Fonem vokal I, contoh, ikan, tiba, pinta, padi, adik, ditulis adik. Fonem konsonan bilabial, P dan B, pola, pola, bola, bola. Selanjutnya C. Fonem klaster dan diptong. Fonem klaster dan diptong merupakan dua atau lebih bunyi bahasa yang diucapkan dalam satu rangkaian bunyi bahasa. Di sini diptong merupakan dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu. Diptong dalam bahasa Indonesia adalah ai, au, oi, e. Contoh, ai, gulai, au, mau, oi, menjagoi, ei, me. D. Perubahan varian fonem. Fonem akan bervariasi, pengucapannya dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh, sore, besar, tobat. Selanjutnya E. Asimilasi dan disimilasi fonem. Asimilasi adalah proses penyamaan bunyi sesuai dengan lingkungannya. Sedangkan disimilasi adalah dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda atau tidak sama. Contoh asimilasi. Bunyi B pada kata Sabtu dilafalkan P. Perubahan bunyi disebabkan identitas fonem. Contoh disimilasi, bunyi double T pada data terakhir berubah menjadi bunyi PT dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya F. Distribusi. Distribusi adalah letak atau tempat suatu bunyi dalam satu ujaran. Akibat distribusi, ini terjadi perubahan bunyi yang disebut aspirasi, pelepasan, pemaduan, dan netralisasi. 1. Aspirasi. Aspirasi adalah suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan keras, sehingga terdengar bunyi. Misalnya, bunyi P dalam bahasa Inggris bila berposisi pada awal kata akan diucapkan dengan aspirasi, sehingga terdengar bunyi PH. Jadi kata fish dan Peter akan diucapkan menjadi pace. 2. Pelepasan. Pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat, letup tanpa hambatan atau letupan, lalu dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Misalnya, bunyi P adalah bunyi hambat letup bersuara. Tetapi bunyi P pada kata tatap muka dilafalkan tanpa hambatan letup. Begitu juga bunyi T yang sebenarnya berupa bunyi hambat letup pada kata tempat nenek dilafalkan tanpa hambatan letup. 3. Pemanduan. Pemanduan adalah penghilangan letupan pada bunyi hambat letup. Artikulasinya bukan hambat letup, melainkan menjadi hambat geser. Misalnya, bunyi T pada kata hebat dan tempat dilafalkan menjadi hebat dan tempat. 4.
Netralisasi. Netralisasi adalah hilangnya kontras antara dua buah fonem yang berbeda. Misalnya bunyi B pada kata jawab bisa dilafalkan sebagai jawab dan jawab. Selanjutnya 3. Jenis-jenis fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang ketika dihasilkan mengalami hambatan-hambatan pada daerah artikulasi tertentu. Bunyi konsonan digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. A. Posisi pita suara. Berdasarkan posisi pita suara, bunyi bahasa dibedakan ke dalam dua macam, yakni bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Yang termasuk bunyi bersuara adalah bunyi B, D, G, M, N, J, Z, R, W, dan Y. Sedangkan bunyi tak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara. Yang termasuk bunyi tak bersuara antara lain K, P, T, F, S, dan H. B. Tempat artikulasi. Berdasarkan tempat artikulasinya terdiri sebagai berikut. 1. Konsonan bilabial. Konsonan bilabial adalah konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir. Misalnya bunyi B, P, dan M. 2. Konsonan labiodental. Konsonan labiodental adalah bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi ke bawah dan bibir atas, misalnya F. 3. Konsonan laminoal veolar. Konsonan laminoal veolar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi, misalnya T, D. 4. Konsonan dorsopelar. Konsonan dorsopelar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah ke langit-langit lunak, misalnya K dan G. Selanjutnya C. Kajian linguistik bidang morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk morfem dan penggabungannya untuk membentuk satuan lingual. Morfologi juga merupakan secara etimologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi kata morfologi ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian ilmu linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Pada morfologi dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu morfologi sinkronik dan diakronik. Morfologi sinkronik adalah menelaah morfem-morfem dalam satu cakupan waktu tertentu, waktu lalu, waktu kini. Pada hakikatnya, morfologi sinkronik adalah mempertanyakan apa-apa yang merupakan komponen leksikal dan komponen sintaktik kata-kata, menambahkan, mengurangi, mengatur dalam berbagai konteks. Sedangkan morfologi diakronik adalah menelaah sejarah-sejarah atau asal-usul kata dan mempersalahkan mengapa, misalnya pemakaian kata kini berbeda dengan pemakaian kata pada masa lalu.
Selanjutnya 1. Unsur-unsur objek penelitian di bidang morfologi. A. Morfem dan kata. Morfem adalah kajian satuan bahasa terkecil mempunyai makna dan kata. Contoh morfem: ber, ke, kean, wan, jalan, akan, rumah, datang, sedang, baca, baru. Contoh kata: membawa, diketahui, lempar lembing, mereka, dari. B. Pembentukan kata. Pembentukan kata dibagi dalam dua jenis, yaitu derivasi yang mengubah makna dan kelas kata, dan infleksi hanya berupa penanda gramatika. Sistem afiksasi berhubungan dengan penambahan prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks pada kata dasar. Prefiks adalah sebuah afiks yang dibubuhkan pada awal sebuah kata dasar. Contoh: berlari, terbentuk dari kata lari yang mendapat awalan ber. Menulis, terbentuk dari kata tulis yang mendapat awalan me. Infiks, infiks adalah afiks yang dibubuhkan pada tengah-tengah kata. Contoh: sidik, selidik. Idik, tunjuk, telunjuk. Unjuk. Sufiks, sufiks adalah afiks yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata. Contoh: ayunan, terbentuk dari kata ayun yang mendapat akhiran an. Cabuti, terbentuk dari kata cabut yang mendapat akhiran i. Konfiks, konfiks adalah afiks yang terdiri dari prefiks dan sufiks yang ditempatkan di antara kata dasar. Contoh: permintaan, terbentuk dari kata minta yang mendapat afiks per-an. Keakraban, terbentuk dari kata akrab yang mendapat afiks ke-an. Selanjutnya 2. Kelas kata. Kelas kata terkait dengan perilaku nomina, verba, adjektiva, adverbia. Contoh nomina: adik membeli baju baru. Contoh verba: suami istri itu sedang berkunjung ke rumah sakit. Contoh adjektiva: gadis itu cantik sekali. Contoh adverbia: sekarang ini Ali sudah bisa berjalan. Kata tugas. Kata tugas adalah unsur bahasa yang bersifat tertutup. Contoh: terima kasih atas pemberian hadiah itu. Nenek tinggal di Jakarta. Kata atas dan di menunjukkan kata tugas tempat berada. Konjungsi. Konjungsi adalah menghubungkan dua unsur atau lebih pada tataran frasa, klausa, dan kalimat. Contoh: ayah dan ibu pergi ke Bekasi. Kata dan mengacu ke konjungsi kata penghubung menggabungkan dua satuan bahasa yang sederajat. C. Interjeksi. Interjeksi adalah kata yang berfungsi mengungkapkan perasaan, misalnya keheranan, oh, astaga, loh. Contoh: astaga, aku terlupa membawa barang itu. Loh, kamu di sini sama siapa? D. Kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua unsur yang masing-masing memiliki makna. Contoh: pas foto, maha kuasa. Selanjutnya D. Kajian linguistik pada bidang sosiolinguistik. Batasan sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik. Dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Secara mudah dapat dikatakan bahwa
Sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Manfaat sosiolinguistik memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa apa yang kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu dan di tempat tertentu pula. Verbal repertoire dan masyarakat, peristiwa tutur dan variasi bahasa. Verbal repertoire adalah semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai seorang penutur. Masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekumpulan manusia yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama. A. Peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah berlangsungnya atau terjadi interaksi linguistik dalam suatu ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yakni penutur dan mitra tutur dengan satu pokok tuturan dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. B. Tindak tutur. Tindak tutur adalah produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari interaksi lingual. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak tutur adalah sepenggal tuturan yang dihasilkan sebagai bagian terkecil dalam interaksi lingual. Tindak tutur dapat berwujud pernyataan, pertanyaan, dan perintah. C. Situasi tutur. Situasi tutur adalah situasi ketika tuturan dapat dilakukan dan dapat pula tidak dilakukan. Situasi tidak murni komunikatif dan tidak mengatur adanya aturan berbicara, tetapi mengacu pada konteks yang menghasilkan aturan berbicara. Sebuah peristiwa tutur terjadi dalam satu situasi tutur, dan peristiwa itu mengandung satu atau lebih tindak tutur. D. Variasi bahasa. Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum. Variasi bahasa dibedakan berdasarkan penuturnya, pemakainya, keformalan, dan sarana. 4. Kedewibahasaan, diklosia, kaitan kedewibahasaan dan diklosia. A. Kedewibahasaan. Kedewibahasaan adalah penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Dalam sosiolinguistik, kedewibahasaan adalah penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Orang yang dapat menggunakan dua bahasa disebut dwibahasawan atau bilingual, sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa disebut kedewibahasaan atau bilingualitas. B. Diklosia. Kata diklosia berasal dari kata Prancis dicloser. Diklosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, di mana selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama atau ragam-ragam utama dari suatu bahasa, terdapat juga sebuah ragam lain. Topik-topik yang digunakan dalam diklosia yaitu 1. Fungsi, 2. Prestis, 3. Warisan sastra, 4. Pemerolehan, 5. Standarisasi, 6. Stabilitas, 7. Gramatika, 8. Leksikon, 9. Fonologi. C. Kaitan kedewibahasaan dan diklosia. Kedewibahasaan adalah keadaan penggunaan dua bahasa secara bergantian dalam masyarakat, sedangkan diklosia sebagai perbedaan fungsi atas penggunaan bahasa, terutama fungsi T dan R, sehingga dalam menggunakan dua bahasa kita bisa membedakan fungsi T dan R suatu bahasa sesuai dengan situasi pembicaraan dan lawan-lawan bicara. Selanjutnya,
Alih kode. Alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa yang terjadi karena situasi dan terjadi antar bahasa serta antar ragam dalam satu bahasa. Interferensi dan integrasi. Interferensi adalah penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma bahasa yang terjadi dalam tuturan para dui bahasawan sebagai akibat dari pengenalan mereka lebih dari satu bahasa, yaitu sebagai hasil dari kontak bahasa. Integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Campur kode. Campur kode adalah penggunaan klausa-klausa maupun frase-frase campuran yang masing-masing klausa dan frase tersebut tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri di dalam suatu peristiwa tutur. Ciri yang menonjol dalam campur kode ini ialah kesantaian atau situasi informal. Selanjutnya, kajian linguistik bidang psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan alat akal budi manusia. Secara etimologi, psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan linguistik, dua bidang ilmu yang berbeda tetapi berdiri sendiri. Namun, keduanya sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya. Hanya objek materialnya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa dengan tujuan berbeda. Selanjutnya, ruang lingkup kajian psikolinguistik. Otak dan bahasa. Otak dan bahasa adalah salah satu kajian dari psikolinguistik. Seperti yang telah dijelaskan di atas, otak dan bahasa lebih dikenal dengan neurologi, yang dimana adanya hubungan antara organ otak manusia dengan bahasa, baik itu dalam penyimpanan, penggunaan, dan pemerolehan bahasa itu sendiri. Pikiran dan bahasa. Keterkaitan antara pikiran dan bahasa menjadi salah satu yang menarik dalam kajian psikolinguistik. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa adalah alat penyambung lidah seseorang, yang dimana bahasa adalah alat komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan berbagai macam ide, ekspresi,
dan perasaan kepada orang lain. Di sisi lain, kita juga dituntut untuk memahami setiap ujaran dan ucapan yang disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya, F. Kajian linguistik bidang sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji penggabungan satuan-satuan lingual yang berupa kata untuk membentuk kebahasaan seperti frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Sintaksis mempersoalkan hubungan antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar untuk membentuk suatu konstruksi yang disebut kalimat. Hubungan antara satuan-satuan itu memperlihatkan adanya semacam hierarki dan tingkatan. Unsur-unsur yang dapat dijadikan kajian sintaksis antara lain: 1. Kata, 2. Frasa, 3. Klausa, 4. Kalimat, dan 5. Paragraf dan wacana. Selanjutnya, G. Kajian linguistik bidang semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, sema, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang artinya menandai atau melambangkan. Kata semantik diartikan sebagai ilmu tentang makna atau arti. Dalam analisis semantik disadari bahasa itu bersifat unik dan mempunyai hubungan erat dengan budaya masyarakat pemakainya. Maka, analisis semantik bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja. Tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Contoh, kata ikan dalam bahasa Indonesia merujuk pada jenis binatang yang hidup dalam air dan bisa dimakan sebagai lauk. Dalam bahasa Inggris, sepadan dengan fish. Tetapi, kata iwak dalam bahasa Jawa bukan hanya ikan, itu fish, melainkan berarti daging yang digunakan sebagai lauk teman pemakan nasi. Selanjutnya, H. Kajian linguistik bidang pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa eksternal, yaitu bagaimana kesatuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Pragmatik merupakan studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis.
ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. Sebagai akibatnya, studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Pragmatik itu berhubungan dengan bentuk-bentuk linguistik lainnya. Manfaat belajar bahasa melalui pragmatik adalah seseorang dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang, asumsi mereka, maksud, dan tujuan mereka ketika sedang berbicara. Selanjutnya, berkenaan dengan tuturan, Austin membedakan tindak tutur meliputi 1. Tindak tutur lokusi, 2. Tindak tutur ilokusi, dan 3. Tindak tutur perlokusi. Pembagian tindak tutur meliputi 1. Tindak tutur langsung, 2. Tindak tutur tak langsung. Dalam kajian pragmatik, deiksis dibagi menjadi jenis-jenis meliputi 1. Deiksis orang, 2. Deiksis tempat, 3. Deiksis waktu, dan 4. Deiksis wacana. Unsur-unsur sosiolinguistik, psikolinguistik, dan pragmatik meliputi 1. Dialek, 2. Variasi bahasa, 3. Kesantunan berbahasa, 4. Pemerolehan bahasa, 5. Bahasa iklan, 6. Bahasa pada situasi tertentu, 7. Perkembangan bahasa, dan 8. Pembelajaran bahasa. Baik, presentasi hari ini akan kita tutup. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Terlebih untuk yang bertanya pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.